Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabuhu radallahu anhu li ba'di ummalihi aidan. Surat Sayyidina Ali radallahu anhu kepada sebagian ummal pejabat beliau di daerah. Wa akhraja Ad-Dinawari wa Ibnu Asyakir 'anil Madaini. Qala Ad-Dinawari dan Ibnu Asyakir telah mengeluarkan riwayat dari Al-Madaini. Qala berkata, kata Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu ila ba'di ummalihi. Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu telah menulis surat kepada sebagian pejabat dia di daerah. Isi surat itu bunyinya adalah Ruwaida. Ruwaida itu maknanya adalah mahlan, ya, atau dalam bahasa lain bisa kita artikan intabih. Ya. Apa maknanya? Jadi Ruwaida yang ditulis oleh Sayyidina Ali di sini maknanya adalah intabih. Coba perhatikan sebentar, ya, renungkan, nah gitu kira-kira ungkapannya. Faka'an qad balaghatal mada, ini pernyataan yang beliau sampaikan. Maka bayangkanlah, qad balaghatal mada, engkau telah sampai di penghujung hidupmu, maksudnya bahwa engkau telah sampai ajalmu. Jadi kalau kita membayangkan bahwa kita ini ajal sudah di depan kita, kematian di depan kita, kita mau apa? Itu nasihat Sayyidina Ali kepada pejabat di daerahnya. Coba kamu perhatikan, kalau ajal itu sudah di depan mata mau apa? Setiap hari kita mendengarkan orang meninggal, setiap hari kita menyaksikan orang meninggal. Ya, kemarin ya, ada jamaah kita yang baru saja disolatkan di sini. Sorenya ada lagi yang meninggal. Ketika kita, maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang itu kalau sudah umur 40 tahun, maka dia harus berpikir bahwa kematian itu sudah di depan mata dia. Jadi jangan mikir dunia lagi. Jadi kalau orang sudah umur 40 tahun itu jangan mikir dunia lagi, mikir akhirat, ya, mikir mati itu di depan mata. Nah, ini. Maka nasihat Sayyidina Ali kepada pejabat di daerahnya seperti itu. Faka'an qad balaghatal mada. Coba bayangkan bahwa kematian itu, kamu itu sudah mau sampai di titik penghujung hidupmu. Kadang-kadang kita membayangkan, ya. Jadi kalau kita bayangkan umur kita sebelumnya, katakanlah kita sekarang mungkin 50 atau mungkin sudah ada yang 60, kemudian kita flashback ke belakang, balik ke belakang, kita merenungkan ke belakang. Selama ini 60 tahun hidup kita pakai apa? 50 tahun hidup kita pakai apa? 40 tahun hidup kita pakai apa? Terus kemudian kalau seandainya kita hari ini mati atau mungkin besok mati, pertanyaannya, cukupkah apa yang sudah kita lakukan sebelum ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Penyesalan itu akan ada di situ. Karena kita merasa menyesal karena selama ini umur kita, hidup kita tidak gunakan atau tidak investasikan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan Rasul, untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan akhirat. Di situ biasanya penyesalan muncul. Orang yang merasa hidup terus, orang yang merasa dia seolah-olah panjang umurnya, lupa menyiapkan kematian, karena orang akan selalu mengatakan antar. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yang menyebabkan hati kita mati itu karena kita selalu berpikir bahwa kita masih punya kesempatan bertaubat, padahal belum tentu. Sehingga akhirnya kita enak saja melakukan maksiat, nanti kan bisa taubat gitu. Itu yang membuat hati kita mati. Ya, padahal kita belum tentu diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Nah, ini nasihat Sayyidina Ali kepada para pejabatnya.
Faka'an qad balaghatal madda. Coba bayangkan kalau kamu sudah sampai di penghujung hidupmu. Wa uridat 'alaika amaluka bil mahalli. Kemudian semua amalmu itu ditampilkan di hadapanmu bil mahalli. Al mahalli di sini maksudnya adalah al mahsyar. Ya, di padang mahsyar. Coba bayangkan amal kita ditampilkan di padang mahsyar di hadapan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan yauma tublas sarair. Hari di mana semua rahasia kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari di mana semua rahasia kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak-bapak belajar bahasa Arab dan tahu makna ayat ini, Masya Allah. Kalau dalam bahasa Arab itu sarair itu termasuk kategori sighat muntahal jumu'. Ya, sighat muntahal jumu'. Muntahal jumu' itu adalah jamak dari jamak. Kata jam'un dalam bahasa Arab jamaknya adalah jumu'. Muntaha itu artinya puncak. Muntahal jumu' itu artinya jamak yang paling puncak, enggak ada jamak lagi. Sighat itu artinya bentuk. Jadi bentuk jamak yang sudah paling top. Kenapa Allah menggunakan kata sarair? Sarair itu jamak dari kata asrar. Asrar itu sudah jamak dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab asrar itu disebut dengan jamak taksir. Ya. Nah, asrar itu adalah jamak dari sir. Sir itu rahasia, satu rahasia. Asrar itu adalah banyak rahasia. Tapi di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata yauma tubla asrar. Tapi Allah menggunakan kata apa? Yauma tublas sarair. Apa maknanya? Maknanya tidak ada satupun rahasia hidup kita yang tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Bahwa sekarang kita orang melihat kita baik itu karena rahasia kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhirat di padang mahsyar itu enggak ada satupun rahasia kita yang ditutup oleh Allah, semua dibuka. Itu yang disebut dengan yauma tublas sarair. Ya, hari di mana semua rahasia kita enggak ada yang ditutupi sama sekali. Itu yang digambarkan oleh Sayyidina Ali tadi. Wa uridat 'alaika amaluka bil mahalli. Dan ketika amalmu dibentangkan, dibeberkan, ditampilkan di hadapan ya kamu pada saat hari kiamat di padang mahsyar. Makanya Allah kemudian mengatakan apa? Iqra kitabaka. Kamu baca itu. Kitabaka, tulisanmu. Kenapa Al-Qur'an menggunakan kata iqra kitabaka? Karena sesungguhnya hidup kita itu sedang menulis. Ya, kita ini hidup ini sedang menulis catatan amal kita sendiri. Buku kita itu yang ngisi kita. Dengan apa kita mengisi buku kita? Dengan amal kita. Jadi karena itu ketika orang itu menulis, katakanlah di dalam hidupnya melakukan amal saleh, berarti dia menulis catatan amal itu dalam bukunya tadi itu amal salehnya. Kalau dia melakukan amal ya katakanlah zalim, maksiat, berarti dia juga menulis amal itu di dalam catatan bukunya. Maka Allah mengatakan iqra kitabaka. Ya, kamu baca tulisanmu karena kita yang menulis sendiri sebenarnya. Malaikat itu cuma diperintah oleh Allah untuk mengcopy apa yang kita lakukan, menggandakan apa yang kita lakukan, mencatat apa yang kita lakukan. Tapi sebenarnya yang menulis amal itu adalah kita. Nah, itu makna iqra kitabaka. Makanya Allah itu Maha Adil. Ya kan? Allah itu Maha Adil. Sering saya sampaikan di majelis ini, Allah itu Maha tahu Pak. Tapi mengapa Allah masih mengutus malaikat untuk menulis catatan, untuk menulis semua perbuatan kita? Manusia itu tukang les. Manusia itu tukang les. Jadi makanya Allah mengirim malaikat untuk menulis, mendokumentasikan semua yang kita lakukan ini. Dan itu nanti kemudian disebutkan tadi wa uridat 'alaika amaluka.
dan amalmu itu nanti akan ditampilkan di hadapanmu bil mahalli, di padang mahsyar itu, kata Sayyidina Ali. Masyaallah. Yauma tublas sarair, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, kata Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan waj'ina bika ala haula'i syahida, kamu akan aku datangkan nanti, ya, waj'ina, ya. Ya, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan walaqad ji'tumuna furada, maaf, walaqad ji'tumuna furada, kalian nanti akan datang menghadap kepadaku furada, sendiri-sendiri. Dalam konteks ayat yang ditujukan pada Nabi Muhammad waj'ina bika ala haula'i syahida, dan kamu Muhammad akan menjadi saksi untuk mereka. Jadi kita datang sendiri-sendiri, nanti Nabi mempersaksikan amal kita. Kalau kita ngomong nggak tahu, Rasulullah tanya, benar nggak? Kamu nggak pernah ngajari umatmu begini? Nggak ya Allah, semua sudah aku ajarkan. Lah kok ini jadi begini umatmu ini? Ini yang ditanyakan. Nah, tidak sampai di situ, nanti semua organ-organ tubuh kita semua akan memberikan kesaksian. Dalam surat Yasin Allah menyatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, mulut, ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara nanti tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi itu adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Jadi tangan kita, malaikat, jadi Allah Maha tahu, malaikat disuruh mencatat tangan kita semua menjadi saksi. Kemudian semua rasa nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah juga menyatakan wa yauma idzin tuhaddisu akhbaraha dalam ayat yang lain. Dan pada hari itu semua berita-berita yang kita simpan, termasuk apa yang disimpan. Jadi jangan dikira pakaian yang kita pakai itu nanti nggak akan bercerita. Ya, pakaian-pakaian yang kita pakai, tempat-tempat yang kita pakai. Nah, nanti kita akan cerita bagaimana kisah nasihat dari Sa'id bin Amir kepada Umar bin Khattab. Ya, bagaimana kewaraan sahabat ini yang luar biasa. Gitu. Nah, ini kesadaran tentang tadi itu, masya Allah. Ya, kesadaran tentang tadi itu luar biasa. Nah, itu yang menjadikan mereka masya Allah. Ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, wa uridat 'alaika amaluka bil mahalli, dan ingat, ketika amalmu itu sudah dibentangkan, sudah dikemukakan, sudah dinyatakan di hadapan kamu bil mahalli, di padang mahsyar itu, alladzi yunadi al-mughtarru bil hasarah, di mana orang yang tertipu. Kenapa di sini Sayyidina Ali menggunakan orang yang tertipu? Orang itu ketika di dunia matanya silau, ketika di dunia matanya tertutupi, dia tidak melihat akhirat, dia hanya melihat dunia, seolah-olah dia abadi dunia. Ini yang disebut dengan mughtar, orang-orang yang tertipu. Makanya Al-Quran menyebutkan, ya ayuhan nas inna wa'adallahi haq, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Fala taghurrannakumul hayat, ya, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dunia itu, kehidupan dunia itu jangan sekali-kali membuat kamu tertipu. Itu kata Allah. Jadi dunia ini memang menipu. Makanya orang yang hanya melihat dunia, dia lupa menyiapkan diri untuk ke akhirat, itu termasuk mughtar, orang yang tertipu. Ya, orang yang tertipu. Nah ini, maka nanti orang yang tertipu itu ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, orang itu akan apa? Akan mengatakan ya hasratah, ya hasratah. Jadi disebutkan dalam Al-Quran itu, ya. Kenapa di situ disebut hasrat? Karena mereka rugi. Kenapa mereka rugi? Karena mereka investasi di dunia itu nggak ada, nol investasinya. Kenapa nol? Karena dia selama ini lebih mementingkan dunianya. Dia melupakan akhirat. Investasi yang abadi itu adalah investasi akhirat. Ya, investasi yang abadi itu adalah investasi akhirat. Investasi menguntungkan adalah investasi akhirat. Memang ini gaib, memang ini tidak tampak. Ya, ini tidak tampak. Tapi itu adalah investasi yang menguntungkan. Nah, ini yang disebutkan oleh Sayyidina Ali tadi. Alladzi yunadil mughtar bil hasrah. Orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, nanti mereka memanggil-manggil. Ya hasrata, ya hasrata, ya hasrata.
Ya, teriak-teriak, alangkah ruginya, alangkah ruginya. Ya salahnya sendiri, diingatkan di dunia berkali-kali. Umur sudah sekian, masa begitu nggak berubah? Ya kan? Sudah tua. Allah itu kan menciptakan isyarat, ya kan? Orang itu kalau mulai dari jenggotnya sudah mulai memutih, ya kan? Jadi kalau saya di masjid ini ya, berkumpul dengan para jamaah sekalian kan udah 15 tahun lebih. Ya, kita nggak terasa 15 tahun lebih. Ya, dari yang dulu masih belum punya uban sekarang udah beruban gitu. Ya, Masya Allah. Ya, nggak terasa gitu. Itu kan isyarat yang Allah berikan pada kita. Ya, Allah berikan isyarat pada kita. Jadi muncul uban, keluar uban putihnya. Coba bayangkan, kita diberi isyarat oleh Allah, nggak pernah merasa. Nah, jadi ini cara berpikir kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat itu mestinya menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita tidak termasuk orang yang mughtar bil hasarah tadi, orang yang tertipu dengan kerugian. Sehingga di akhirat akhirnya kita menyesal dan mengatakan ya hasrata ya hasrata ya hasrata. Naudzubillah. Ya. Kemudian wa yatamannal mudayyi'u at-taubata. Di akhirat itu orang-orang yang di dunianya tadi kan dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan orang ya yang hatinya rusak itu disebabkan apa? Karena dia merasa seolah-olah dia itu masih terus punya kesempatan untuk bertobat. Terus punya kesempatan untuk bertobat, padahal belum tentu. Siapa yang tahu setelah ini kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang tahu. Ya kan, tidak ada yang tahu. Nah, karena itu mudayyi ini adalah orang yang menyanyiakan waktu dengan mengatakan anta. Diajak melakukan amal soleh entar. Nanti aja kalau sudah tua, entar sampai pada titik dia tidak lagi bisa mundur, tidak bisa balik. Dia berharap dia punya kesempatan untuk bertobat, tapi kesempatan itu tidak ada. Akhirnya apa? Nyesel. Ini yang disebut wa yatamanna al-mudayyi'u, orang-orang yang menyanyiakan waktunya ketika hidup itu berharap. Ya, tamanni itu dalam bahasa Arab apa? Tamanni itu dalam bahasa Arab itu artinya mengharapkan sesuatu yang mustahil. Bagaimana tidak mustahil wong di akhirat? Sudah disidang di mahkamah Allah. Lalu kemudian dia ingin berharap bisa bertaubat. Bagaimana caranya? Ya kan? Sama seperti orang yang sudah mau mati. Dulu ketika hidup diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, gak tobat-tobat, begitu menjelang matinya dia berharap tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan mudayyi, orang yang menyanyiakan waktunya. Makanya kalau kita diberi hidup, itu kata para ulama, itu berarti Allah masih memberi kesempatan kita untuk taubat. Gitu. Jadi kalau kita diberi hidup itu berarti Allah masih memberikan kesempatan kita untuk taubat. Gunakan itu. Makanya kan sering saya katakan, coba amalkan setiap malam kalau kita salat tahajud, baca istighfar minimal 100 kali. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memang tidak sepadan dengan Rasulullah. Ya, kita memang tidak sepadan dengan Rasulullah. Lah kalau Rasulullah saja wa inni la astaghfirullah ya mi'ata marrah, dan aku istighfar meminta ampunan kepada Allah 100 kali, lalu Rasulullah saja 100 kali. Masa kita kalah dengan Rasulullah? Rasulullah itu maksum, tidak punya dosa. Istighfarnya setiap hari minimal 100 kali. Wa inni la astaghfirullah mi'ata marrah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Ini namanya kita diberi kesempatan oleh Allah. Coba amalkan itu setiap malam ketika kita salat tahajud, nanti Allah akan berikan kemudahan hidup kita. Para ulama mengatakan begini, orang itu hidupnya susah itu karena banyak maksiat. Ya, banyak maksiat. Ini susah. Ya. Kalau ahli maksiat diberikan kemudahan itu istidrat namanya. Ya, itu istidrat namanya.
Nah ini, ya. Wa yatamannal mudayyu at-taubata, orang yang menyanyiakan waktunya tadi itu berharap dia bisa bertobat. Wad-dhalimu ar-raj'ata, kemudian orang yang zalim berharap bisa balik lagi di dunia. Mana bisa? Di padang mahsyar mereka sudah tidak bisa mundur lagi ke belakang. Kata mereka, lau anna lana karrah lana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna, katanya. Seandainya kami diberi kesempatan untuk kembali lagi, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Mana ada? Ya kan? Nggak bisa. Nah inilah yang harus kita sadari. Nah ini nasihat Sayyidina Ali kepada pejabatnya di daerah. Nasihat beliau. Jadi supaya apa? Mereka sadar. Bayangkanlah kalian sekarang ini sudah di penghujung. Dan nasihat seperti itu bukan hanya nasihat untuk pejabat di daerah. Makanya Rasulullah SAW dalam satu riwayat terkait dengan sholat itu kan, sholat al-maut. Kalau kamu sholatlah seperti orang yang mau mati, terakhir, udah nggak ada kesempatan lagi. Maka di situ kita akan merasakan nikmatnya sholat, karena kita habis-habisan sholat pada saat. Kenapa kita habis-habisan sholatnya? Karena mungkin kita tidak lagi ketemu waktu untuk sholat lagi. Ini. Ya, nah, itu nasihat Sayyidina Ali kepada para pejabatnya di daerah. Kemudian wasiyatu radhiyallahu anhu li amili ukbara, wasiat Sayyidina Ali ya kepada pejabat yang ada di daerah Ukbar. Nah, ini. Wa akhraja Ibnu Zanjawih an rajulin min Sakif. Ibnu Zanjawih telah mengeluarkan riwayat dari seorang laki-laki dari Sakif. Sakif ini adalah nama kabilah di Taif, ya. Kemudian disebutkan wantashara minha fil bilad fi ahdil Islam. Kemudian kabilah ini tersebar pada zaman Islam, ya, terutama setelah mereka masuk Islam pada zaman Rasulullah SAW. Kan Taif ini masuk Islam setelah peristiwa Fathu Mekah, ya. Pada saat jadi setelah Fathu Mekah, Rasulullah SAW melakukan perang Hunain. Nah di situ momen-momen mereka, ya, mereka dikepung, ya, sampai kemudian akhirnya mereka menyatakan ketundukannya kepada Rasulullah SAW. Qala, maka berkata seorang laki-laki dari Bani Sakif itu, ista'malani Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Aku, kata laki-laki dari Bani Sakif ini, telah diangkat oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pejabat. Ista'malani di situ maksudnya ai jalani amil, menjadikan aku sebagai seorang pejabat di daerah. Daerah mana? Ala Ukbar, daerah Ukbar. Faqala li wa alul ardi, maka berkata kepadaku, wa alul ardi indi, dan penduduk, ya, artinya penduduk di negeri tadi itu. Nah, siapa alul ardi di sini? Di dalam syarahnya ini dijelaskan alul ardi di sini maksudnya adalah alul dhimmah. Ya. Alul ardi di sini adalah alul dhimmah. Alul dhimmah itu siapa? Alul dhimmah itu adalah orang non muslim yang hidup di bawah naungan Islam. Mereka dibiarkan tetap dengan agamanya, nggak dipaksa murtad, tapi mereka membayar jizyah sebagai bukti ketundukan mereka. Hatta yu'tu al-jizyata an yadin wa musaghirun, itu ayatnya dalam Al-Qur'an. Sehingga mereka memberikan jizyah an yadin sesuai dengan kemampuan mereka, wa musaghirun, dan mereka tunduk pada sistem Islam. Itu yang dimaksud di sini. Beliau menyatakan apa? Inna ahlas sawadi. Sawad di sini itu istilah yang digunakan, ya. Sawad konteksnya di sini bukan sawadul iraq, tapi sawad di sini itu maksudnya adalah ahli sawad itu adalah penduduk yang ada di Ukbaro tadi. Ukbaro itu di mana? Yaitu di Mekah. Di Madinah. Ya, di wilayah Madinah. Ini yang beliau sampaikan. Qaumun khudu'un fala yakhda'annaka. Ya. Jadi di situ disebutkan, jadi aku telah diangkat oleh Sayyidina Ali untuk menjadi amil di situ. Kemudian ada yang berkata kepadaku, maksudnya orang-orang ahli dhimmah tadi, inna alas sawadi, di antara sesungguhnya penduduk, ya, penduduk
yang menjadi tempat beliau tadi itu ada qaumun khutu'un, ada orang-orang yang menipu, ada orang-orang yang tukang menipu. Ya mungkin mereka kalau ketemu pejabatnya ngomongnya manis, tapi di belakang menikam, ada yang begitu. Ya ini sikap nifak, ini khudu', penipu. Maka Al-Qur'an menyebutkan apa? Ya, yukhadi'un Allah walladzina amanu. Ya kan? Orang-orang munafik ini disebut yukhadi'un Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Nah, jadi qaumun khudu'un fala yakhda'annaka, kata beliau, kata orang itu, maka jangan sekali-kali kamu tertipu. Maka fastawfi ma'alaihim, apa yang menjadi kewajiban mereka ambil, karena itu haknya negara gitu. Jadi orang itu orang itu kalau terkait dengan kewajibannya, bagaimana caranya supaya tidak memberikan kewajiban yang besar kepada negara, maka dia merekayasa ya, laporannya, merekayasa macam-macamnya ya, supaya dia bisa mengurangi. Nah, ini namanya qaumun khutu'un tadi. Maka diingatkan fala yakhda'annaka. Kemudian tsumma qala li, kemudian berkata kepadaku, ruh ilayya, menghadaplah kamu kepadaku. Falamma raja'tu ilaihi, ketika aku kembali kepadanya, qala li, berkata kepadaku, ya, innama qultu laka alladhi qultu li usmi'ahum, aku mengatakan kepadamu alladhi qultu, apa yang aku katakan itu, li usmi'ahum, agar aku bisa memperdengarkan kepada mereka. Apa katanya? Ini nasihat Sayyidina Ali, la tadribanna rajulan, kamu jangan sekali-kali memukul seseorang minhum, di antara mereka, bisautin fi talabi dirhamin. Jadi pejabat itu zaman dulu, jadi kalau mereka tidak mau membayar apa menjadi kewajiban, karena ini ahli dhimmah, mereka punya kewajiban membayar jizyah. Jadi mereka ketika tidak membayar atau mereka menipu tadi itu, maka kata Sayyidina Ali, la tadribanna, kamu jangan menghukum mereka dengan memukul mereka dengan apa? Saut itu adalah cambuk. Fi talabi dirhamin, untuk mendapatkan dirham. Wala tuqimhu qa'iman, dan kamu jangan perintahkan mereka untuk berdiri. Wala ta'khudanna minhum syatan wala baqarah, kamu juga jangan mengambil sekali-kali dari mereka seekor kambing ataupun baqarah, sapi. Ini diantara nasihat Sayyidina Ali kepada mereka. Kemudian apa? Apakah enggak boleh? Bukan begitu. Itu soal cara, kata Sayyidina Ali. Itu soal cara. Kalau itu memang menjadi kewajiban mereka, memang harus diambil. Tapi caranya. Nah, jadi Sayyidina Ali sedang mengajarkan adab kepada pejabat. Bagaimana caranya pejabat itu mengambil harta menjadi haknya negara, tapi dengan cara yang benar. Ini yang diajarkan Sayyidina Ali. Bukan berarti tidak boleh mengambil dari harta mereka, karena itu kewajiban mereka. Ya kan? Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, innama umirna an na'khudha minhumul afwa, kita diperintahkan untuk mengambil dari mereka al-afwa. Apa nih maksud dengan al-afwa di sini? Dijelaskan di dalam syarahnya, ya. Maksudnya adalah az-za'id anil hajah, apa yang menjadi kelebihan. Nah, ini coba bayangkan, orang non-muslim dia mendapatkan perlindungan dari negara, mereka punya kewajiban bayar jizyah, tapi kita tidak boleh mengambil jizyah dari mereka kecuali ketika mereka punya kelebihan. Supaya apa? Kita tidak menzalimi mereka. Coba bayangkan. Luar biasa kan? Ya, luar biasa. Nah, makanya kalau ada yang mengatakan jizyah itu seperti pajak, enggak benar. Ini salah memahami jizyah, salah memahami pajak. Ya, apalagi kalau kita lihat hari ini, pajak hari ini, ya kan? Jadi ada temen itu, ya, bisnisnya sudah tutup 3 tahun yang lalu, masih dikejar-kejar, ya laporan pajak. Sudah begitu, ya kan, sudah begitu, dia harus membayar lagi, padahal bisnisnya sudah bangkrut 3 tahun yang lalu. Nah, jadi makanya jangan menerjemahkan itu dengan sebutan pajak, salah, ya, salah. Nah, ini cara yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali. Ini bagaimana seorang khalifah ngajari adab kepada pejabatnya supaya
mengambil hak dari rakyat tadi itu dengan cara beradab. Wala tuqimhu qa'iman, kamu tidak boleh memerintahkan mereka berdiri gara-gara mereka tidak mau membayar itu, dihukum. Wala ta'khudanna, kemudian tadi itu wala ta'khudanna minhum syatan wala baqarah. Kemudian innama umirna an na'khudha minhum al-afwa. Jadi kita ini diperintahkan untuk mengambil dari mereka itu al-afwa. Apa menjadi kelebihan? Atadri mal afu? Tahukah kamu mal afu, apa itu al-afu? At-taqah, kata beliau. Ya. Jadi ketika mereka punya kemampuan, ketika mereka punya kelebihan, nah itu yang kita ambil. Jangan sampai mereka sudah istilahnya itu beban hidup mereka berat, mereka itu mau hidup saja kembang kempis, masih kita paksa untuk membayar, sementara mereka hanya bisa untuk bertahan hidup. Ini tidak boleh, ini zalim, tidak boleh. Nah itu aturan Islam. Coba bayangkan, Islam begitu luar biasa kepada orang non muslim seperti itu. Bahkan ketika mereka sudah tidak punya lagi untuk membayar itu, negara yang akan bayar hidup mereka. Coba, luar biasa kan? Kesehatan dikasih, keamanan dijamin, pendidikan gratis, ya nggak pandang bulu muslim maupun non muslim. Makanya kita bisa bayangkan kalau dulu banyak orang non muslim itu ahli Islam, ya itu karena mereka sekolahnya sekolah Islam, ya kan? Mereka menguasai fikih, mereka menguasai ini, ya sekolah Islam, sekolah Islam, ya. Nah ini itu gambarannya. Kemudian di dalam kitab yang lain disebutkan kada fil kanzi, itu dari riwayat di dalam kitab Kanzul Umal yang ditulis oleh Imam Alauddin Al-Hindi, juz yang ketiga halaman 166, dikeluarkan oleh Al-Bahaqi wa akhraj Al-Bahaqi di dalam kitabnya Sunanul Kubra juz yang ke-9 halaman 205. Wa fi hadisihi, jadi dalam hadisnya Imam Al-Bahaqi disebutkan wala tabi'anna lahum rizqan, ya, jadi kamu jangan tabi'anna lahum rizqan wala kiswatan syita'in wala sayfin, ya, jadi janganlah kamu menjual untuk mereka, ya, rizqan wala kiswa, ya, terkait dengan makanan, terkait dengan pakaian, ya. Nah, ini kemudian di situ dilanjutkan wala tuqim rajulan qa'iman fi talabi dirhamin, kamu jangan memerintah orang, memaksa orang untuk berdiri gara-gara tidak mau membayar 1 dirham, atau karena kita ingin mendapatkan 1 dirham kemudian kita hukum dia untuk berdiri. Ini kata Sayyidina Ali jangan. Fakultu qala qultu, kemudian amilnya ini, ya, itu mengatakan, orang dari Sakif tadi mengatakan pada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, idan arji'a ilaika, kalau begitu aku balik lagi kepadamu, kama dhahabtu min indika, sebagaimana aku berangkat dari sisimu. Qala wa in raja'ta kama dhahabta, ya, sekalipun kamu kembali sebagaimana kamu berangkat, ya. Waihak, katanya Sayyidina Ali, celakalah kamu, innama umirna an na'khudha minhumul afwa, kita ini hanya diperintah untuk mengambil kelebihan dari mereka. Jadi jangan membebankan sesuatu pada rakyat yang tidak mampu. Ini apalagi kalau zaman pandemi seperti ini, ya. Ini nasihat Sayyidina Ali kepada pejabatnya. Nah, kemudian kita masuk pada poin berikutnya, yaitu nasihatur ra'iyya al-imamah. Nah, ini yang luar biasa, ya, cerita tentang nasihat rakyat kepada seorang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nasihat ini diabadikan oleh para perawi hadis di dalam banyak kitab, ya, saking luar biasanya. Nah, ada kisah di dalam nasihat ini. Ini adalah nasihat dari Sa'id bin Amir. Nasihatu Sa'id bin Amir li Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Jadi nasihatnya Sa'id bin Amir kepada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Siapa Sa'id bin Amir ini? Sa'id bin Amir ini, ya, adalah seorang sahabat. Dia itu menyaksikan bagaimana Islam sejak kecil, meskipun dia belum masuk Islam ketika di Mekah. Lalu kemudian dia menyaksikan bagaimana kehebatan orang-orang Islam ketika itu, sampai kemudian akhirnya dia tertarik dengan masuk Islam. Dan sampai kemudian akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Zuhudnya, waraknya, masya Allah. Ini Sa'id bin Amir, ya.
Nanti ada kisah tentang Umar bin Khattab dengan beliau ini. Ini termasuk diantaranya dialognya Sa'id bin Amir dengan Umar bin Khattab. Akhraja Ibnu Sa'ad di dalam kitab Tabaqat Kubronya telah mengeluarkan riwayat bahwa Ibnu Asyakir, begitu juga Ibnu Asyakir an Makhul dari Makhul Ana Sa'id bin Amir, bahwa Sa'id ibn Amir Khidiyami al-Jumahi, nama lengkapnya adalah Sa'id bin Amir Khidiyami al-Jumahi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala li Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau pernah memberikan nasihat pada Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar menjadi khalifah. Nah, ini padahal Sa'id bin Amir ini ya kalau kita boleh katakan ya usianya lebih tua Umar daripada beliau. Ya, bahkan ya bisa kita katakan beliau ini termasuk yang muda. Apa kata Sayyidina Umar? Inni uridu an usiyaka ya Umar. Ya, ini kata Sa'id bin Amir. Umar, aku ingin memberikan nasihat kepadamu. Kata Sa'id bin Amir. Qala, kata Umar, ajal fa'usini. Ya tentu, silakan nasihati aku. Masya Allah, khalifah diberi nasihat. Bayangkan ya, Umar bin Khattab itu kita begini cara membaca sirah begini nih. Bayangkan Umar bin Khattab itu setan saja nggak berani. Coba, setan itu kalau jalan ketemu Umar, setan itu akan pilih jalan lain, nggak berani berpapasan dengan Umar. Coba bayangkan, orang seperti ini dinasihati dan dia mengatakan ajal fausini. Coba bayangkan, kan luar biasa. Ya, bandingkan Umar seperti kita, ya kan? Makanya kalau kita lagi kadang-kadang mau dinasihati terus ngeyel itu, ingat Umar ini, ya kan? Ingat Umar. Jadi supaya nggak ngeyel. Ya memang lu itu siapa, gitu ya. Gitu. Umar saja yang setan takut dinasihati, ya kan? Nah gitu loh. Jadi makanya kita membaca sirah itu kita membayangkan begitu, jangan hanya membaca teksnya saja. Nah, ini. Jadi supaya masuk, kalau kita mempelajari sirah itu supaya kita masuk dalam hati kita. Nah di dalam nasihatnya itu apa? Nah ini yang menarik. Usika an takhshallah fil nas. Aku wasiatkan pada kamu, kata Sa'id bin Amir. Aku wasiatkan pada kamu agar kamu takut kepada Allah fin nasi, di tengah-tengah manusia. Masya Allah. Jadi kita ini ada di tengah-tengah manusia, kita bukan takut pada mereka, tapi kita takut sama Allah. Ini nasihatnya Sa'id bin Amir. Ya. Wala tahshan nas fillah, dan kamu jangan takut kepada manusia fillah karena Allah. Kalau kita hanya takut pada Allah, orang enggak akan kita anggap. Nah, ini nasihat beliau. Wala yakhtalif qauluka wa fi'luka. Jangan sampai ucapanmu dengan kata-katamu dengan perbuatanmu itu berbeda. La yakhtalif qauluka fi'luka wa fi'luka. Kata-katamu dengan perbuatanmu jangan sampai berbeda. Orang itu kalau dia hanya takut pada Allah meskipun dia di tengah-tengah manusia. Jadi dia takut pada Allah ketika dia di tengah-tengah manusia dan dia hanya takut kepada Allah. Ya, dia enggak takut pada manusia, maka dia dimanapun konsisten. Orang itu konsisten, orang itu punya integritas. Itu kalau seperti tadi. Kenapa orang itu tidak punya integritas? Mencela-mencela kalau orang Jawa bilang gitu. Mencela-mencela itu ya apa itu? Ngomongnya nggak bisa dipegang, ya kan? Ngomongnya nggak bisa dipegang. Itu nggak punya integritas. Kenapa nggak punya integritas? Karena tadi tidak takut kepada Allah di tengah-tengah manusia, ya kan? Nah, ini. Fa innal khairal qali, katanya, fa inna khairal qali ma saddaqahu al-fi'l. Ucapan yang terbaik itu adalah ucapan yang dibuktikan oleh perbuatannya. Jangan kita ngomong begini, perbuatan kita begini, itu namanya ucapan kita enggak benar. Ucapan yang paling benar itu kalau kita ngomong begini, perbuatan kita begini, itu namanya khairal qali ma saddaqahu al-fi'l. Wala taqdi fi amrin wahidin bi qada'aini, dan kamu jangan memutuskan satu perkara dengan dua keputusan, satu saja. Makanya di dalam Islam itu berlaku kaidah
Ya, berlaku kaidah. Jadi al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad. Hukum yang berlaku satu. Apa yang diputuskan mengikat. Enggak ada banding dalam Islam, enggak ada banding. Enggak ada. Atau PK, peninjauan ulang, enggak ada. Ya kan? Itu dalam Islam. Adil. Keputusan itu diterapkan dengan adil. Gitu. Fa yakhtalifu 'alaika amruka, sehingga urusan kamu ya menjadi berbeda. Ya kan? Orang itu seenaknya menganulir keputusan, itu yang gara-gara yang jadi masalah itu. Nanti kalau orang lain, giliran orang lain, dia akan beratkan, giliran diri sendiri dia akan peringan. Ya, wa tazigha 'anil haqqi, sehingga kamu akan menyimpang dari kebenaran. Wa khudh bil amri bil hujjati ta'khudha bil falaji wa yu'inuka Allah wa yuslihu ra'iyataka ala yadaika. Kata beliau, ambil perkara itu ya, dil hujjah, yang memiliki hujjah, argumen. Ta'khud bil falaji, ya, kamu ambil ya apa namanya dengan kemenangan. Maksudnya apa? Kita itu kalau mengambil sikap itu karena kita punya pendirian, ya, bukan ikut-ikutan. Itu namanya dil hujjah, kita punya argumen karena kita akan mempertanggungjawabkan keputusan kita dari depan Allah. Ya, jangan kalau ditanya, "Kak, ngapain kamu begini?" Enggak tahu. Ya kan, itu kan anak-anak itu kalau ditanya melakukan kesalahan, ditanya, "Kenapa kamu nak begini?" Enggak tahu. Anak-anak kalau tanya begitu. Kita orang dewasa, kita melakukan amal enggak boleh ditanya enggak tahu. Bayangkan Allah selalu bertanya kepada kita. Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Nah, jadi supaya kita ini bisa bertanggungjawabkan amal kita bagaimana? Maka lakukanlah amal dengan hujjah. Ya, itu perintah beliau, khudh bil amri dil hujjah. Ambil perkara ya dil hujjah, karena kita punya pendirian, kita punya patokan, kita punya pegangan, kita punya argumen. Ta'khud bil falaj, maka kamu akan mengambil apa? Perkara tadi itu dengan kemenangan. Wa yu'inukallah, dan Allah akan membantu kamu, menolong kamu. Wa yusrihu ra'iyataka, dan dengan begitu akan apa namanya memperbaiki urusan rakyat. Ala yadaika, melalui tangan kamu. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu karena Allah, kita mempunyai argumen, ya, dasarnya jelas, Quran, Sunnah, ya. Kita begini, kenapa? Kita begini, kenapa? Kita begini, kenapa? Kita begini. Karena semua tindakan kita itu akan kita pertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan menang. Itu karena kita punya hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqim wajhaka, dan tegakkanlah ya wajahmu, wa qada'aka, dan keputusanmu, liman wallakallahu amrahu. Jadi kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu menjadi pengurus urusannya. Ya. Jadi kita ngurus masjid itu juga bagian dari apa yang Allah jadikan urusan ini tangan kita. Maka kita berpikir begini, ketika kita membuat keputusan itu jangan sampai ada siapapun yang kita zalimi. Itu penting. Ya. Kenapa? Karena kedzaliman itu merupakan kegelapan dan kita akan dituntut itu. Jangan sampai. Apalagi kalau menjadi pejabat publik. Ya. Ini yang diingatkan. Min ba'idil muslimin wa qaribi, mau jauh mau dekat, itu semua nanti akan menuntut pada kita. Ya, menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini nasihat Sa'id bin Amir, ya. Wa hibbalahum ma tuhibbu li nafsika, kamu cintai mereka sebagaimana kamu mencintai dirimu, wa ali baitika, dan keluargamu. Wa wakrah lahum, dan kamu benci terhadap mereka, ma takrahu li nafsika, apa yang kamu enggak suka pada dirimu, wa ali baitika, dan keluargamu. Wa khudil ghawarati lil haqq, katanya. Ya. Jadi kalau ada perkara-perkara yang katakanlah kamu apa namanya bawa kepada kebenaran tadi, wala takhaf fillahi laumata laim, dan kamu jangan takut semata-mata karena Allah terhadap cacian siapapun orang yang mencaci. Jadi ini pernyataan dari Sa'id bin Amir kepada Umar bin Khattab. Apa jawaban Umar ketika dinasihati seperti itu? Faqala Umar mengatakan, may yastati'u dzalika, siapa yang sanggup melaksanakan nasihatmu seperti itu? Faqala Sa'id, misluka, orang seperti kamu. Kata Sa'id, man wallahu
man walahullahu amra ummati Muhammadin summa lam yahul baina wa bainallah ahadun. Katanya, siapa saja yang diangkat oleh Allah untuk mengurus urusan umat Muhammad, kemudian dia tidak maksudnya tidak ada yang menghalangi antara dia dengan Allah. Maksudnya apa? Dia itu merasa diawasi oleh Allah, antara dia dengan Allah nggak ada penghalangnya apa. Orang seperti kamu ini, setan aja takut kok, setan aja lari, masa orang seperti kamu nggak bisa? Itu Sayyidina Umar, Masya Allah, ketika menerima nasihat itu, ya. Terus kemudian, jadi Sayyidina Umar itu merasakan dahsyatnya nasihat ini, ya. Sampai Sayyidina Umar mengatakan begitu. Lalu suatu ketika Sa'id bin Amir ini diangkat oleh Umar bin Khattab untuk menjadi pejabat di daerah. Tapi dia menolak. Marah Umar bin Khattab. Lah kamu itu nasihati aku untuk menerima amanahnya Allah, tapi kamu sendiri tak angkat untuk menerima amanahnya Allah, kan kamu nggak mau. Enak kamu, berarti aku, katanya Umar bin Khattab. Masya Allah. Ini sahabat Rasulullah SAW. Jadi nggak rebutan jabatan kayak sekarang. Lalu kemudian Sa'id bin Amir ini menjadi pejabat di daerah. Apa yang terjadi kemudian? Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Sa'id bin Amir untuk membuat laporan, tolong tuliskan nama-nama fuqara di daerahmu biar kami, karena zaman Sayyidina Umar ini sudah luar biasa. Zaman Sayyidina Umar di wilayah Hijaz itu sudah tidak ada lagi orang yang berhak menjadi mustahik. Coba bayangkan, kan hebat gitu. Saking makmurnya di zaman itu Umar bin Khattab di Hijaz, ya, yang sekarang menjadi wilayah Saudi, itu wilayah Hijaz. Nggak ada orang yang berhak menjadi mustahik ya, bandingkan dengan Saudi sekarang. Zaman Umar, ya, ketika Umar 10 tahun menjadi khalifah. Lalu di dalam laporan Sa'id bin Amir itu ada nama Sa'id bin Amir ternyata di situ. Dicek, ini Sa'id bin Amir, kamu, subhanallah, pejabatnya, kepala daerahnya termasuk fuqara, termasuk masakin. Subhanallah. Ketika Umar bin Khattab mengirimkan uang untuk Sa'id bin Amir yang pejabatnya di daerah dan miskin dan fakir tadi itu, Sa'id bin Amir nulis lagi surat pada Umar bin Khattab, kamu telah menyiksa aku, katanya, dengan dunia yang bisa mengalihkan aku dari akhirat. Masya Allah. Padahal Umar bin Khattab cuma memberikan pada Sa'id bin Amir apa yang dibutuhkan. Bayangkan dengan pejabat sekarang, ya kan? Masya Allah. Nah, ini pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil dari kisah antara Umar bin Khattab dengan Sa'id bin Amir, ya, dan kisah antara Sayyidina Ali dengan berbagai macam, ya, fragmen dalam kehidupan mereka tadi. Sampai di sini yang bisa kita kaji, yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya pada kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.